Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, salam sejahtera buat Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari Kamis, 21 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 2 ayat 1 sampai dengan 3, 7 sampai dengan 8, 12 sampai dengan 13. Mazmur bab 36 ayat 6 sampai dengan 11. Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rahasia kerajaan sorga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yeremia menyampaikan kepada penduduk Israel yang sudah kembali ke Yerusalem bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Allah menuntun mereka melewati padang gurun dan membawa mereka ke tanah yang subur. Namun, ketika sudah hidup enak,
orang-orang Israel berbuat kejahatan. Mereka mencemari tanah yang Tuhan berikan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah Baal, dan para imam tidak lagi menjalankan hukum Tuhan. Yeremia menyampaikan terus terang akan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Yesus juga menyampaikan kesalahan bangsanya. Rahasia kerajaan sorga yang disampaikannya tidak mereka terima. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka melihat tetapi tidak menanggap. Hati mereka menebal, telinga mereka berat untuk mendengar, dan mata mereka tertutup. Kemapanan hidup membuat mereka tidak mau bertobat. Kepada para murid, Tuhan telah menetapkan agar mereka menerima karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tuhan memilih orang-orang beriman yang percaya kepadanya sebagaimana para murid. Tuhan menjadikan mereka tanah yang subur agar menjadi tempat bertumbuhnya benih sabda. Bukan semata karena usaha atau jerih payah mereka sendiri, melainkan oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada mereka, asalkan mereka mau membuka hati, membiarkan Tuhan hadir dan berkarya atas diri mereka. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yesus memilih kita sebagai murid-muridnya di zaman now untuk dapat mengerti rahasia kerajaan sorga. Kita patut bersyukur atas anugerah istimewa dari Tuhan, karena rahasia kerajaan sorga dibukakan bagi kita. Kita diberi mata yang dapat melihat jalan menuju keselamatan, dan telinga yang dapat mendengar sabdanya. Sudahkah kita menggunakan sesuai fungsinya? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk dapat melihat dan mendengar dengan baik dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang bersikap rendah hati mampu melihat karya Tuhan dalam setiap peristiwa hidup dan selalu bersyukur atas karya sesama yang berhasil baik, dan bukan bersikap iri hati dan memandang orang lain sebagai saingan. Apa yang didengar, entah itu pengajaran, nasihat, dan sabda Tuhan, tentu akan meresap dan mengendap dalam hatinya, serta menghasilkan buah dalam tindakan baik dan positif. Berbeda dengan orang yang keras hati, apa yang dilihat dan yang didengar cepat berlalu. Ia akan pura-pura tidak melihat dan tidak mendengar, atau mendengar tetapi
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Marilah kita mohon rahmat kerendahan hati, agar hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga mampu melihat dan mendengar dengan baik, terutama mampu melihat dan mendengar karya dan sabda Tuhan melalui situasi, suara orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sekomunitas dengan kita. Dengan demikian, kita mampu menghasilkan buah yang baik, memiliki hati yang tulus dalam pengabdiannya dan pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Semoga kelak kita bersama-sama dapat masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang abadi. Saudara, diam diri sejenak dan renungkanlah. Suara panggilan Tuhan terus saja dikumandangkan dan telinga kita mendengarkannya. Tetapi kadang kita sulit menerima ajarannya, atau sengaja tidak dihiraukan karena sibuk dengan segala macam urusan jasmani. Orang muda asik dengan kesenangannya sendiri dan hanya sedikit yang aktif dalam kehidupan kegiatan rohani. Semoga kita tidak termasuk salah satu di dalamnya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, ampunilah aku yang terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai lalai merawat jiwaku. Semoga hatiku tergerak untuk meluangkan waktu bagimu dan terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.